dua kekuatan besar Yunani kuno, yaitu Athena dan Sparta, adalah dua kota paling kuat dan berpengaruh di Yunani kuno. Meskipun lokasinya dekat dan berbagi banyak kesamaan budaya, mereka memiliki sistem pemerintahan, nilai-nilai, dan cara hidup yang sangat berbeda. Athena terletak di Attika, semenanjung Yunani Tengah dengan pelabuhan utama di Piraeus. Sedangkan Sparta terletak di Lakonia, wilayah di selatan Peloponnesos. Athena menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana warga negara laki-laki dewasa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui majelis dan pemungutan suara. Sparta memiliki sistem pemerintahan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit termasuk raja-raja dan dewan tertua. Ekonomi Athena berbasis maritim, perdagangan, dan kerajinan tangan, sedangkan ekonomi Sparta berbasis pertanian dan fokus pada pelatihan militer. Bicara masalah militer, kedua kota ini sama-sama memiliki kekuatan yang sangat besar. Athena punya armada laut yang kuat yang memungkinkan dominasi perdagangan maritim dan menguasai banyak koloni di seluruh Mediterania. Sedangkan Sparta dengan pasukan daratnya yang kuat terdiri dari warga negara laki-laki yang menjalani pelatihan militer insentif sejak usia muda dan juga dikenal dengan pasukan hoplitesnya yang terlatih dengan disiplin. Ketegangan antara Athena dan Sparta telah berlangsung selama beberapa dekade seiring dengan dominasi Athena dalam Liga Delos dan juga kekhawatiran Sparta sebagai ancaman terhadap hegemoni mereka di daratan Yunani. Sparta khawatir bahwa jika Athena terus memperluas pengaruhnya, mereka akan kehilangan kendali atas wilayah-wilayah mereka sendiri di Peloponnesos dan sekitarnya. Liga Delos adalah aliansi maritim yang didirikan oleh Athena sebagai respon terhadap invasi Persia dan bertujuan untuk melindungi kota-kota Yunani dari ancaman luar. Namun, seiring berjalannya waktu, Athena menggunakan Liga Delos untuk memperluas kekuasaannya dan memaksa kota-kota anggota untuk membayar upeti yang besar. Athena melancarkan serangan-serangan terhadap kota-kota di wilayah Peloponnesos dan Korintus, sekutu Sparta. Hal ini dilakukan Athena untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan pada akhirnya memicu terjadinya Perang Peloponnesos. Perang Peloponnesos terjadi dalam beberapa fase perang yang berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan beberapa pemimpin di antara kedua kota ini. Beberapa pemimpin Athena yang terlibat perang Peloponnesos di antaranya Perikles, Kleon, Nikias, Alcibiades, dan Theramenes. Sedangkan pemimpin Sparta yang terlibat adalah Archidamus II, Brasidas, dan Lysander. Dipimpin oleh Raja Archidamus II, Sparta memutuskan untuk melancarkan serangan langsung ke wilayah Athena untuk melemahkan kekuatan dan moral mereka. Sparta yang memiliki keunggulan militer di darat mengandalkan strategi serangan langsung dan pengepungan untuk memaksa Athena keluar dari tembok perlindungannya. Namun Athena menyadari keterbatasan kekuatan darat Sparta. Di bawah pimpinan strategis Perikles memutuskan untuk mengadopsi strategi bertahan di balik tembok kota mereka yang kuat dan menghindari konfrontasi langsung dengan pasukan darat Sparta. Setiap tahun, Sparta melakukan invasi ke Attika. Pasukan Sparta terus memasuki Attika, menghancurkan ladang, kebun zaitun, dan desa-desa di sekitarnya dalam upaya untuk memutus suplai makanan dan memaksa Athena keluar untuk bertempur. Akibat dari invasi Sparta ke Attika, warga Athena mengungsi ke dalam kota, berlindung di balik tembok panjang yang menghubungkan kota dengan pelabuhan Piraeus, dan memastikan suplai makanan, barang-barang melalui laut tetap terjaga.
Pada tahun kedua Perang Peloponnesos atau tahun 430 sebelum Masehi, wabah penyakit mematikan melanda Athena, membunuh sekitar sepertiga populasi kota, termasuk pemimpin mereka, Perikles. Wabah ini menimbulkan kekacauan dan melemahkan moral penduduk serta kekuatan militer Athena. Akan tetapi, meskipun terkena dampak besar, Athena tetap bertahan dan melanjutkan perang, serta komitmen terhadap strategi bertahan yang telah direncanakan. Athena melakukan serangan balik dengan armada lautnya yang sangat terlatih dengan menguasai Laut Aegea. Athena menyerang pesisir Peloponnesos, mengganggu suplai dan logistik Sparta, serta mendukung sekutu-sekutu mereka di wilayah tersebut. Kemudian pada tahun 425, pendudukan Pylos di pantai barat Peloponnesos oleh armada Athena. Hal ini memaksa Sparta untuk mencoba merebut kembali Pylos, yang akhirnya mengarah ke pertempuran di Pulau Sphacteria yang berujung dengan kemenangan Athena. Athena berhasil menangkap ratusan tentara Sparta, termasuk sejumlah besar prajurit elit yang menjadi titik balik dalam perang dan memberikan Athena posisi tawar yang kuat. Tidak berhenti di situ, Athena melancarkan berbagai ekspedisi untuk mendukung sekutu-sekutu mereka dan memperluas atau memperkuat pengaruh mereka, termasuk serangan ke wilayah Makedonia dan Thrace. Hal ini dilakukan Athena untuk bertujuan melemahkan ekonomi dan moral Sparta serta sekutunya dengan menghancurkan properti dan menimbulkan kerugian ekonomi. Setelah 10 tahun pertempuran dalam Perang Archidamian, Athena dan Sparta mengalami kelelahan luar biasa dan menghadapi tekanan internal yang mendorong mereka untuk mencari perdamaian. Inisiatif perdamaian dipimpin oleh Nikias, seorang jenderal Athena yang moderat. Dan pada tahun 421 sebelum Masehi, kedua belah pihak menyepakati perdamaian Nikias yang mencakup pengembalian wilayah yang direbut, pembebasan tahanan perang, dan perjanjian non-agresi. Gencatan senjata ini direncanakan atau diharapkan berlangsung selama 50 tahun ke depan. Selama perjanjian ini berlangsung, Athena dan Sparta sama-sama memanfaatkan momen ini untuk memulihkan ekonomi mereka, untuk mengatur ulang kekuatan militer mereka. Namun, ketidakpercayaan dan konflik lokal menyebabkan pelanggaran perjanjian. Athena yang dipengaruhi oleh Alcibiades meluncurkan ekspedisi besar ke Sisilia yang berakhir dengan bencana pada tahun 413 sebelum Masehi. Hal ini mendorong Sparta untuk melanjutkan perang dan mengakhiri perdamaian ini. Meskipun perdamaian Nikias merupakan upaya serius untuk mengakhiri konflik, ketidakpercayaan dan ambisi politik membuatnya tidak bertahan lama dan memicu kembali perang yang lebih sengit. Tahun 415 sebelum Masehi, Athena meluncurkan ekspedisi besar-besaran ke Sisilia dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dari pulau yang kaya ini. Dengan dukungan dari beberapa kota di Sisilia yang merasa terancam oleh Syracuse, serta dorongan kuat dari Jenderal ambisius Alcibiades, Athena mengirimkan armada besar yang dipimpin oleh Alcibiades, Nikias, dan Lamachus. Namun sebelum keberangkatan, Alcibiades dituduh menghina agama. Ia dituduh merusak patung-patung Hermes karena merasa tidak akan mendapat ampunan di Athena. Kemudian ia lari dan datang ke Sparta. Hal ini menyebabkan kebingungan akan strategi berperang di antara para pemimpin yang tersisa. Alcibiades juga membocorkan titik-titik kelemahan Athena kepada Sparta. Kemudian Sparta mengirimkan Jenderal Gylippus ke Sisilia untuk menghalau Athena. Sparta mengantongi titik-titik kelemahan Athena. Meskipun pasukan Athena berhasil mengepung Syracuse, tetapi dikirimnya Gylippus ke Sisilia mengakibatkan kekalahan Athena dalam pertempuran laut. Upaya mundur pasukan Athena pun berakhir dengan kehancuran total. Banyak prajurit yang ditangkap atau dibunuh. Kekalahan ini menimbulkan kerugian besar bagi Athena, menghancurkan sumber daya dan moral mereka. Sementara Sparta memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan perang dengan lebih agresif. Kekalahan Athena di Sisilia juga menyebabkan krisis politik di Athena, yang berujung lemahnya kepemimpinan dan strategi Athena. Perang Dekeleian pada tahun 413 sampai 404 sebelum Masehi.
dimulai ketika Sparta mendapatkan bantuan finansial dan militer dari Persia. Menduduki Dekelea mengakibatkan pengepungan yang melumpuhkan ekonomi dan menimbulkan ketidakstabilan politik di Athena. Pendudukan ini memotong jalur pasokan darat ke Athena dan mengganggu produksi pertanian. Sementara bantuan Persia memungkinkan Sparta memperkuat armada lautnya yang menantang dominasi maritim Athena. Ketidakpuasan warga Athena meningkat karena kekurangan makanan dan kebutuhan pokok. Ditambah lagi pemberontakan budak yang melarikan diri ke Dekelea. Aliansi strategis dengan Persia memungkinkan Sparta memenangkan beberapa pertempuran laut penting dan merebut kota-kota di Asia Kecil, melemahkan pengaruh Athena. Kekalahan besar armada Athena di Aigos Potami pada tahun 405 sebelum Masehi menandai akhir dominasi maritimnya. Pada tahun 404 sebelum Masehi, Athena menyerah kepada Sparta, mengakhiri Perang Peloponnesos dengan kemenangan Sparta yang memaksa Athena untuk membongkar temboknya, mengurangi armadanya, dan menjadi sekutu di bawah pengawasan Sparta tentunya.